Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa ya, kita akan ulas kembali untuk market gold. Seperti biasa, kita ulas historinya dan kemudian nanti kita akan analisa kedepannya seperti apa ya. Oke, di sini di video yang kemarin sudah saya jelaskan ya, di area-area sini ada fair value gap di time frame H1. Ini sebagai penghalang market melakukan penurunan ya, dan untuk kenaikannya di video kemarin saya jelaskan penghalang untuk kenaikannya itu ini, dan ini sudah berusaha untuk diisi. Nah, setelah market kemarin berjalan ya, ternyata di sini sudah diisi full, bahkan mampu dilewati ya. Ini trennya memang sangat-sangat bullish ya. Jika kita melihat di time frame daily itu sangat jelas tren masih bullish ya, atau di weekly itu trennya masih bullish. Nah, di sini yang kemarin saya juga ada entry di area-area sini ya. Di sini tentu saya ingin menjelaskan lagi ya, kita bisa menandai area-area FVG di time frame H1, kemudian kita melihat di time frame ya, bisa langsung di time frame M15 juga bisa ya. Nah, ini di time frame M15 seperti ini pembentukannya. Sebenarnya FVG di H1 tadi sudah diambil di sini ya. Nah, setelah pengambilan di sini market membentuk FVG baru di sini. Nah, kita bisa menandai ya, kita bisa menandai FVG yang baru ini atau fair value gap yang baru ini di time frame M15. Nah, ini adalah area-area penghalang tentunya ya. Nah, seperti itu. Di time frame M15 kita melihat yang terbaru di sini. Jadi tidak melihat di sini ya, kita melihat yang terbaru di sini. Jika yang terbaru ini mampu di break, berarti ya yang terdahulu lagi di bawah sana sini juga ada fair value gap ya. Jadi ini akan saya hilangkan. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, ini biasanya kalau di time frame M5 itu saya mengambil area-area yaitu base-nya ya, atau SND-nya. SND-nya itu sebenarnya ini ya. Nah, di sini ada FVG ya, di sini ada FVG, kemudian di sini ada base-nya ya, atau bisa dikatakan dengan order block ya. Bahasa SMC-nya itu ini adalah order block yang bagus karena dia fresh, ada FVG-nya. Sahabat-sahabat trading analisa, ada yang bertanya bagaimana kita menentukan SND yang bagus? Tentu yang ada fair value gap-nya atau imbalance-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa menandai area-area itu. Ini menjadi area-area order block di time frame M5 ya. Ini sebagai order block ya. Jadi seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini market ya, di sini market merespon FVG-nya saja ya. Coba lihat. Nah, di sini dia hanya merespon FVG-nya. Nah, kita sebenarnya bisa entry ya di area-area sini FVG ini dengan SL di sini ya. Jadi seperti itu cara entry-nya, itu yang agresif seperti itu. Tapi jika kita menunggu konfirmasi ya, menunggu konfirmasi, jika di time frame M15 biasanya itu memang kita sedikit terlambat, tapi ya tidak masalah ya. Nah, seperti ini. Jika dia sudah ada konfirmasi bear seperti ini ya, ini adalah konfirmasi bear ya. Nah, seperti ini, maka kita bisa entry di area-area sini ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita wajib menunggu retest atau entry di area-area ini, di area-area fair value gap ini, tapi dia tidak ada koreksi sama sekali lalu melanjutkan kenaikan. Dan di sini di time frame M15 jika kita lihat ya, di sini market ini akan saya hapus ya. Di sini market membentuk FVG lagi. Nah, ini di time frame M15 ini dia membentuk fair value gap baru. Nah, ya kita kalau menunggu konfirmasi di time frame M15 itu nantinya entry-nya itu ya bisa di sini ya, karena yang ini sudah tidak tertrigger, dia naik ya, kita tandai lagi fair value gap-nya. Jadi area entry kita berada di situ ya untuk open posisi B-nya. Tapi beda dengan kita menunggu konfirmasi di time frame M1 yang di sini tadi ya. Di sini tadi ada fair value gap di time frame H1 ya. Kemudian di sini ada fair value gap di time frame M15 di sini yang saya tandai ini. Ya, kita tinggal melihat di time frame M1 jika kita mencari konfirmasi di time frame M1. Nah, cara konfirmasinya seperti apa? Bentuk konfirmasinya ya seperti yang sudah sering saya jelaskan di video sebelumnya. Konfirmasinya kita mengambil konfirmasi market
structure. Seperti apa? Tentu pembentukannya market structure ada low, high, membuat new low, break, high, tunggu retest, hajar, B. Jadi seperti itu entry kita berada di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sangat jelas di sini dia membentuk ya formasi low, high, kemudian new low, break high, tunggu retest, hajar, B. Jadi entry kita itu bisa di area sini ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dia menyentuh yang kita marking tadi ya, dengan catatan setelah dia menyentuh area FVG yang kita marking tadi ya, atau bisa SND atau bisa fair value gap. Ini saya mengambil metode fair value gapnya ya. Setelah dia menyentuh ini fair value gap ini, maka kita bisa menunggu konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi ini terbentuk ya, seperti ini konfirmasinya sudah terbentuk seperti itu, break. Nah, kita tunggu retestnya ini, kita bisa marking area fair value gapnya ya. Fair value gapnya yang pertama ya, bisa yang terdekat, semisal ya di area sini ya, ini fair value gapnya. Jadi kita bisa entry sebenarnya di area situ ya. Kita bisa entry di area situ ya, atau setidaknya kita bisa entry di area sini juga tidak masalah ya. Nah, yang penting untuk SL-nya itu kita menaruhnya itu di sini. Jika ini nanti di break, berarti konfirmasi ini gagal ya. Berarti konfirmasi di time frame M1 yang ini gagal. Jadi kita bisa entry di area sini ya. Yang pertama, jika pending order atau order limit bisa di situ. Nah, ternyata tidak diambil ya. Kita bisa entry di sini ya. Nah, di situ diambil ya, atau di sini yang resikonya lebih besar. Jadi untuk pengambilan entry ini tergantung sahabat-sahabat trading analisa mau yang mana ya. Jika ini entry secara konfirmasi atau konservatif ya, menunggu adanya konfirmasi terlebih dahulu. Jika agresif ya ini tadi, kita bisa entry di pojok sini ya, SL di bawah swing low di sini tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Dan di sini yang kemarin market sudah menutup fair value gap yang atas, dan di video sebelumnya yang kemarin di sini juga saya jelaskan, di sini ada fair value gap terbentuk, ini penghalang market melakukan penurunan ya. Jadi fair value gap ini menjadi penghalang penurunan. Setidaknya dia akan diambil terlebih dahulu sebagai internal range liquidity-nya, kemudian akan menuju ke external range liquidity-nya ya. Jadi dia di sini sudah mengambil ya, tepat sekali di sini pengambilannya ya. Kita bisa entry di sini ya, kita bisa entry di sini lagi, semisal ini. Nah, di sini di harga-harga itu. Nah, semisal kita pending order ya, yang kedua itu entry-nya di sini di fair value gap yang bawah ini. Nah, di sini ya. Untuk fair value gap biasanya saya sering melihat ya di time frame daily H4, H1 itu selalu saya pantau karena biasanya itu juga direspon ya. Nah, seperti yang kemarin di sini. Nah, di sini direspon, dia langsung melakukan kenaikan yang sangat kencang sampai sekarang. Nah, untuk sekarang di sini masih terbentuk fair value gap baru, ini menjadi penghalang market melakukan penurunan ya. Fair value gap ini menjadi penghalang market untuk melakukan penurunan. Nah, ternyata fair value gap ini tidak direspon atau tidak dicapai ya, karena dia terhalang dengan ini SND ini adalah demand, karena demand itu terbentuk di bawah harga, maka ini dinamakan demand ya, atau bahasa SMC ya, itu supply and demand, SND ya. Nah, seperti ini. Jadi dia masih ditahan, ini belum sampai menyentuh fair value gap, ini sudah ditahan oleh demand ini. Nah, demand ini yang bagus ya seperti ini. Pembentukannya rally, base rally dengan formasi 3 candle ya, bullish, bearish, lalu bullish ya. Jadi pembentukannya juga ini sangat bagus ya. Oke. Nah, di situ market untuk sekarang masih belum diambil untuk fair value gap-nya. Apakah ini nanti diambil? Ya bisa saja. Tapi jika saya lihat lagi ya, di sini jika dia mau melakukan penurunan masih dihalangi lagi. Ini ada fair value gap lagi. Nah, ini ya. Nah, fair value gap ini diambil. Maka ini berpotensi market melakukan kenaikan ya. Masih ada indikasi market
untuk melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Bisa saja ini nanti dia mengambil swing high yang ini ya, ini sebagai internal dan ini sebagai eksternal range liquidity-nya di time frame H1 ini ya. Nah, selama dia tidak melakukan penurunan yang impulsif sampai membentuk fair value gap di sini, maka tren ini masih naik ya. Tren ini masih naik karena dia tidak membentuk fair value gap sell ya, karena dia tidak membentuk fair value gap sell. Fair value gap sell itu seperti apa ya? Seperti ini ya. Dia ada kenaikan di sini, semisal ya, dia ada kenaikan, kemudian di penurunannya ini impulsif menimbulkan fair value gap seperti ini. Ini menjadi gap penurunan ya, ini menjadi gap penurunan ya. Setelah dia membentuk candle ini ya, 1 2 3, nah ini membentuk gap, nah ini menjadi gap penurunan. Jika gap kenaikan ya seperti ini tadi ya. Jika gap kenaikan itu seperti ini dan ini ya. Di saat dia ada kenaikan terus membentuk gap lagi, nah ini menjadi penghalang ya. Ini masih menjadi penghalang untuk market memantul ke atas ya, seperti ini juga ya. Di sini dia turun lalu naik membuat gap ya. Nah, ini dia turun di sini, kemudian di kenaikan ini membuat formasi gap ini ya, candle 1, candle 2, candle 3 ada gap. Nah, kita bisa entry sebenarnya tadi di sini ya, di gap yang ini, di harga-harga ini. Wah, ini sudah cukup lumayan profitnya ya. Ini misal kita ambil swing high yang ini, semisal ya, ini sudah ada 50 pips ya, 2930 ke 2935. Nah, ini sudah ada 50 pips ya, ini sudah sangat besar ya. Jadi seperti itu. Terus ya, terus jika ini nanti dia masih naik dan membentuk gap lagi, maka kita bisa entry di area gap yang ini ya. Ini cara kita untuk follow trend ya. Terus seperti itu selama dia tidak membentuk gap penurunan. Semisal tadi dia naik lalu turun membentuk sebuah gap ya. Di penurunannya ini membuat gap. Nah, gap sell ini baru. Ini ada indikasi market akan retest melakukan penurunan. Tapi di sini masih belum ada ya. Jadi seperti itu cara kita analisa dengan metode fair value gap ya. Ini sebenarnya sama dengan internal range liquidity atau external range liquidity yang sering dibahas oleh sahabat-sahabat trader ICT ya. Tapi kita persimpel dengan metode fair value gap ya. Jadi seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat di time frame daily seperti apa. Nah, di time frame daily kita tunggu untuk hari ini ya. Di time frame daily kita tunggu untuk hari ini ya. Jika hari ini market nanti di candle ini ya, ini nanti sudah close, itu close-nya sampai mana ya. Ini untuk jangka panjang. Close-nya ini nanti apakah ini menjadi candle bullish ya. Jika ini menjadi candle bullish dan close, berarti gapnya itu di sini. Nah, di area sini. Jadi kita nanti setelah dia close candle itu, kita bisa menandai gapnya itu di sini. Nah, kita nanti akan menunggu retestnya untuk jangka panjang, mengambil gap yang ini ya. Kemudian kita hajar buy lagi ya, seperti itu ya. Sama saja seperti di time frame H1 ini tadi ya. Jadi sama saja seperti di time frame H1 ini. Nah, ini ya, setelah dia membentuk gap di sini dan di candle berikutnya ini kita tunggu retest baru hajar buy ya, seperti itu ya. Di time frame daily juga seperti itu ya. Jadi sinyalnya masih sinyal kenaikan. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jika kurang paham bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Untuk memberi saya semangat membuat video lagi, tentu bisa gabung di grup Telegram Trading Analisa ya, bisa gabung di channel ini. Oke, demikian dari Trading Analisa. Mudah-mudahan untuk metode atau materi kali ini bisa dipahami buat sahabat-sahabat trading analisa dan bisa bermanfaat dan bisa membuat sahabat-sahabat trading analisa makin sukses ke depannya ya. Tentu seperti biasa ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.